Hari ini kita diliputi terang karena Tuhan telah lahir bagi kita. Namanya penasihat Allah ajaib, Allah perkasa, Raja damai, Bapa kekal. Pemerintahannya takkan berkesudahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi, selamat pesta Natal untuk kita semua. Bacaan pertama. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Bacaan kedua. Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun, "Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika menghantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai 20. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya, heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kemarin dalam kunjungannya ke gereja-gereja di Jawa Tengah di Semarang untuk memantau kesiapan umat Kristiani merayakan pesta Natal. Ia juga berkunjung ke salah satu paroki Fransiskus Xaverius, dan memantau kesiapan umat di paroki itu untuk merayakan pesta Natal. Ia sedikit kaget karena ornamen dan simbol-simbol Natal itu tidak sama seperti biasa. Di depan gereja yang seharusnya ada pohon Natal diganti dengan ornamen seperti COVID, virus COVID yang dibungkus dengan masker. Dijelaskan oleh pastor paroki bernama Eduardus, mengatakan bahwa lambang ini atau simbol ini mau menyampaikan kepada umat bahwa kita masih berada dalam masa pandemi COVID. Karena itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan ketika masuk ke dalam gereja, juga beberapa ornamen penting yang ada seputar perayaan Natal ternyata berubah. Patung bayi Yesus yang terbaring dalam palungan ternyata berubah menjadi bayi Yesus yang tengah memeluk virus corona. Dan patung-patung seperti gembala, terus raja-raja, 3 raja, diubah menjadi patung para medis dan juga masyarakat yang tengah memakai masker dan datang bersimpuh di kaki Tuhan Yesus, dan dijelaskan oleh pastor paroki sebagai ungkapan orang Kristiani kita yang merayakan Natal memohon agar kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus menghilangkan atau menghalau badai virus corona yang melanda negeri kita. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, sesungguhnya ada 2 hal penting yang kita renungkan pada perayaan Ekaristi ini, 2 bahkan 3. Yang pertama, ungkapan syukur. Ada 2 hal penting yang kita dapat tarik dari ungkapan syukur karena perayaan Natal. Pertama, kita bersyukur karena Tuhan yang Maha Kuasa sudi datang ke dunia menyapa kita manusia yang berdosa ini. Manusia yang lemah ini, yang dipenuhi dengan lumpur dosa, sudi disapa, bahkan hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Emmanuel, Allah beserta kita. Kita bersyukur bahwa Allah tidak memperhatikan kedosaan kita. Justru Dia mengambil sikap, mengambil cara yang lebih hina daripada kita. Dilahirkan di dalam kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Semiskin-miskin apanya kita manusia, tidak mungkin lahir di kandang sapi. Tidak mungkin seorang anak manusia pada zaman ini yang dilahirkan kemudian dibaringkan di tempat itu. Tetapi Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Maha Besar, sudi mengambil cara yang paling hina untuk mau sederajat dengan kita manusia yang berdosa ini. Itulah ungkapan syukur kita. Syukur kita yang kedua, bahwa kita masih diperkenankan merayakan Natal tahun ini. Bersyukur. Ada banyak orang yang tidak merayakan Natal lagi karena sudah mati. Kita masih diberikan kehidupan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memperkenankan kita hingga detik ini, hingga saat ini, dan masih merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus.
bersyukur untuk kebaikan dan cinta Tuhan serta rahmat-rahmatnya yang dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak hanya sampai tingkat bersyukur, tetapi setelah kita bersyukur, kita juga harus menjadi pewarta-pewarta kelahiran Tuhan, sebagaimana para gembala. Ketika mereka datang ke gua Betlehem dan melihat Yesus yang lain seperti yang dikabarkan mereka kepada mereka, mereka tidak duduk jaga Tuhan Yesus terus, tapi mereka pulang dan mengatakan kepada orang lain bahwa Dia yang adalah juru selamat sudah lahir untuk kita. Dia, Sang Emmanuel, sudah ada di tengah-tengah kita, dan kamilah saksi-saksinya. Karena kami sudah lihat langsung Dia terbaring di kandang Betlehem, dan mereka menjadi pewarta. Kita pun ketika kita bersyukur atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke rumah kita, kita kembali ke tempat kerja kita, dan menjadi pewarta-pewarta kelahiran Tuhan. Apa yang kita wartakan? Kita tidak mungkin pikul ini kandang Natal yang pagonis buat ini keliling nonohoris dan berteriak di semua orang bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Percuma. Kita juga tidak mungkin bawa ini patung kanak-kanak Yesus jalan keliling kota Soe dan berteriak bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Tidak ada guna, semua orang sudah tahu. Kita bisa menjadi pewarta kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kita tunjukkan dengan membawa damai kepada orang lain. Damai pertama-tama, damai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah mulai damai dengan diri sendiri, artinya kenal pun diri. Kita yang suka marah, stop sudah, karena marah tidak akan bisa membawa damai. Kita yang suka cemburu dengan orang lain, berhenti itu, karena kita tidak mungkin jadi pewarta kelahiran Tuhan Yesus dengan cemburu kepada orang lain. Kalau kita mau jadi pewarta kelahiran Tuhan Yesus, jangan juga membawa kebencian dengan orang lain. Hilangkan kebencian dari dalam dirimu, karena tidak mungkin seorang pewarta bawa itu kebencian dengan orang lain. Hilangkan kebencian. Kalau kita mau jadi pewarta kelahiran Tuhan Yesus, jangan pernah iri hati dengan orang lain. Karena ketika iri hati dengan orang lain, kita tidak mungkin bawa damai kepada orang lain. Kalau kita mau menjadi pewarta kelahiran Tuhan Yesus, hidup baik dengan orang lain. Jangan bertengkar, berkelahi. Kita cukup menjadi pewarta kelahiran Tuhan dengan cara hidup baik dengan orang lain. Kita bisa menjadi pewarta kelahiran Tuhan Yesus dengan hidup aman dengan tetangga. Hidup selaras dengan banyak orang. Hidup baik dengan banyak orang. Jangan bertengkar kiri kanan. Jangan buat masalah sana, buat masalah sini. Hidup damai. Karena Tuhan Yesus yang lahir di kandang Betlehem membawa kepada kita apa? Damai bagi kita semua. Karena itu ketika kita menjadi pewarta kelahiran Tuhan, kita juga bawa damai itu kepada orang lain. Terima semua orang apa adanya. Jangan paksa orang ikut kita punya kehendak. Akibatnya timbul perkelahian, pertengkaran, baik itu di dalam lingkungan ataupun di dalam rumah tangga kita sendiri. Berdamai dululah dari dalam rumah kita. Ini dia dengan tetangga ini hidup baik, tapi dia pun dalam rumah ini ke neraka. Tidak ada damai apa-apa. Bagaimana kau tunjukkan kepada orang bahwa kita bisa berdamai sedangkan kau punya rumah tangga sendiri, suami istri dan anak-anak dalam rumah saja tidak pernah damai. Satu keluar ikut pintu muka, satu keluar ikut pintu belakang. Kapan damai itu kita wartakan? Kalau kita sendiri tidak mau menjadi pewarta, mulai dari keluarga kita, mulai dari komunitas kita, mulai dari tempat kerja kita. Ada banyak orang di rumah dia baik, tapi di tempat kerja dia tidak suka dengan banyak orang. Di kantor dia berkelahi dengan teman-teman. Di tempat kerjanya dia berselisih paham dengan orang lain dan tidak mau minta maaf.
sama sah. Tahun depan juga kita rayakan Natal juga sama. Menyanyi damai, tapi tidak damai apa-apa. Damai hanya di mulut saja, hati tidak damai. Selamat Natal ini senyum, penuh bibir, tapi dia punya hati tetap kotor, tidak ada damai. Pak Mese, sama saja. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, yang juga tidak kalah pentingnya adalah sikap kita. Ketika kita sudah bersyukur, ketika kita sudah bisa menjadi pewarta, tapi kadang-kadang kita jatuh dalam sikap malas tahu dan cuek. Istilah kerennya apatis. Nyo, sama saja, membuat apa juga. Sudah tahu yang sudah lahir, tapi cuek-cuek bebek saja, orang boleh cuek bebek. Mau maju tidak maju, mundur tidak mundur, mau semangat tidak semangat, pokoknya jalan di tempat, cuek saja. Bapak Ibu saudara-saudari, lebih baik kita dari awal tidak mau untuk jadi pewarta daripada kita merayakan Natal tapi kita tidak buat apa-apa untuk perubahan diri kita. Tidak ada guna. Sama saja. Dan kalau kita cuek terus menjadi orang Katolik, memang Natal tidak menjadi berkenan untuk kita. Natal tidak menjadi terkesan untuk kita. Karena kita tetap pada sikap dasar kita cuek, malas tahu, apatis. Baik dalam rumah kita, dalam komunitas kita, ataupun dalam kelompok gereja kita. Apakah itu tingkat kapela ataupun tingkat KUB. Karena itu Natal harus membuat kita hilangkanlah itu yang namanya sifat malas tahu, sifat cuek, anggap remeh. Itu sikap-sikap yang bertentangan dengan semangat Natal. Kalau itu sikap masih ada dalam diri kita, maka pada tempatnya kita juga harus meninggalkannya. Karena kita telah merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dunia. Marilah berdoa. Ya Allah, perkenankanlah kami merayakan kelahiran putramu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh dan mencintainya dengan kasih yang berkobar-kobar, sehingga kami mengalaminya secara penuh di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.